Halo bosku, kita kembali lagi pada video tutorial atau video tentang Pacounting, aplikasi pembukuan dan kasir untuk usaha Anda. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fitur kasir toko yang terdapat di Pacounting, aplikasi pembukuan dan kasir. Jadi, Pacounting ini merupakan sebuah aplikasi atau software yang dapat kita gunakan untuk mencatat penjualan toko dan juga mengelola keuangan usaha Anda. Kali ini kita akan membahas khusus tentang fitur kasir toko yang dimiliki oleh Pacounting, di mana fitur kasir toko ini biasanya digunakan oleh bosku yang mempunyai toko dan bisa dikatakan toko ini kita punyai lebih dari satu, dan juga tentunya kasir toko ini akan sangat berguna ketika penjualan di toko bosku intensitasnya sangat tinggi. Sebagai contoh misalnya adalah minimarket, lalu mungkin restoran atau coffee shop, atau mungkin toko-toko kelontong yang dimana customernya sangat banyak dan intensitas atau jumlah penjualan, jumlah order dalam satu hari itu sangat banyak. Dan tentunya kasir toko ini biasanya digunakan untuk toko-toko offline. Seperti itu teman-teman. Jadi apa saja yang ada di dalam kasir toko ini kita akan lihat satu persatu. Kita masuk ke menu kasir toko yang ada di pojok kiri bawah. Lalu kita akan dibawa ke halaman pertama, yaitu halaman daftar toko, di mana apabila bosku memiliki lebih dari satu toko, kita bisa menambahkannya di halaman ini dengan klik tombol plus di sebelah kanan bawah. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan informasi toko yang kita punyai dan juga pengguna siapa saja yang boleh mengakses toko tersebut. Oke, teman-teman, di sini sebagai contoh kita mempunyai 3 cabang toko, yaitu storehouse utama atau toko utama yang kita miliki, lalu kita punya cabang yang namanya Store Jakarta dan juga Store Jakarta 2, di mana di sini juga tersaji alamat dari toko tersebut. Nah, kita akan masuk di salah satu outletnya, di salah satu tokonya, lalu kita akan dibawa ke dashboard toko atau dashboard penjualan, di mana di sini kita akan melihat beberapa bagian, yaitu pertama adalah bagian pencarian produk atau menu. Di bawahnya adalah informasi pengguna yang login atau yang masuk ke aplikasi Pacounting. Lalu di bawahnya kita melihat kolom, di mana kalau kita klik kita akan melihat daftar kas yang kita punyai. Apakah kita mempunyai kas lebih dari satu, atau kita juga bisa melihat kas-kas yang lain. Namun, daftar kas ini akan muncul semuanya apabila role pengguna kita adalah owner atau pemilik. Di mana di Pacounting kita mempunyai 3 atau 4 pengguna, 4 jenis pengguna, yaitu pemilik, admin, manajer, dan kasir, di mana si owner atau pengguna dengan role owner bisa men-setting jenis-jenis pengguna yang lain, yaitu admin, manajer, dan kasir, dan juga kita bisa men-setting siapa saja yang bisa mengakses halaman atau fitur kasir ini. Seperti itu. Nah, lalu di bawahnya kita akan melihat yang namanya daftar produk atau daftar menu apabila kita atau usaha bosku adalah restoran atau coffee shop. Oke. Lalu di sebelah kanan kita melihat halaman atau tab menu order, di mana ketika kita memilih produk yang akan dijual, dia akan menampilkan produk-produk yang kita pilih dan juga kuantitasnya. Seperti itu teman-teman. Apabila kita ingin mencatat transaksi, kita tinggal melanjutkan saja ke tombol checkout dan ikuti instruksi selanjutnya atau form-form selanjutnya. Dan juga teman-teman bisa melihat di video tutorial cara mencatat transaksi di kasir toko Pacounting. Oke, lalu di halaman ini kita juga bisa
menambahkan ataupun mengedit daftar produk di tab menu daftar produk. Di sini teman-teman bisa melakukan edit atau mengubah data produk atau membuat produk baru dengan mengisi formulir di sebelah kanan. Lalu di sebelah kanan daftar produk kita akan melihat tab menu histori transaksi, di mana di sini kita bisa melihat histori transaksi yang pernah kita lakukan di kasir toko storehouse utama. Oke, kita juga bisa melihat detailnya, apa saja yang dijual ya teman-teman ya, apakah ada diskonnya, apakah metode pembayarannya seperti itu, statusnya cash atau piutang, dan kita juga bisa melihat lagi receipt yang pernah kita kirimkan ataupun kita cetak dan kita berikan kepada customer. Oke. Di halaman kasir toko ini kita juga bisa melakukan atau melihat laporan penjualan toko dengan cara klik tombol atau icon grafik di sebelah kanan atas, di sebelah kiri kalimat daftar order ini kita klik saja. Di sini kita akan bisa melihat laporan penjualan yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ringkasan penjualan, di mana di sini akan menampilkan nominal penjualan kita. Lalu di tab menu yang kedua adalah transaksi, di mana di sini menampilkan daftar transaksi. Dan tab menu yang ketiga kita akan melihat daftar item terjual. Seperti itu teman-teman. Di sini kita juga bisa melihat berdasarkan filter yang kita inginkan, di mana secara standar dia akan menampilkan filter hari ini. Namun kita punya beberapa pilihan teman-teman. Kita bisa melihat dengan filter hari ini, kemarin, minggu ini, bulan lalu, ataupun custom. Jadi di custom itu kita bisa melihat tanggal awal dan tanggal akhir sesuai yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu fitur yang tidak kalah penting di kasir toko accounting ini adalah fitur resep atau fitur persediaan. Jadi di daftar produk kita dapat menggunakan fitur resep ya teman-teman ya, atau kita bisa memilih persediaan mana yang akan berkurang ketika penjualan tersebut atau produk tersebut terjual. Seperti itu teman-teman. Misal sebagai contoh, di sini ada es kopi pandan. Es kopi pandan ini menggunakan beberapa persediaan. Jadi satu produk itu bisa menggunakan satu atau lebih persediaan. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini es kopi pandan ini menggunakan, kalau kita scroll, dia menggunakan coffee blend jumlahnya 10 gram gitu ya, atau satuannya apapun. Lalu fresh milk menggunakan 150 satuan. Di sini dia menggunakan 150 ml dan juga menggunakan plastik cup 1 pieces. Dimana ketika es kopi pandan ini terjual, teman-teman tidak perlu melakukan pengurangan persediaan secara manual, karena setiap es kopi pandan ini terjual, dia akan mengurangi coffee blend, fresh milk, dan juga plastik cup secara otomatis teman-teman. Jadi itu bisa dilakukan ketika kita membuat produk ya, kita membuat produk es kopi pandan, lalu kita akan diminta untuk mengisikan daftar persediaan yang akan dikurangi. Seperti itu teman-teman. Jadi itu overall fitur-fitur yang ada di kasir toko accounting, dan tentunya semua penjualan yang kita lakukan di kasir toko akan secara otomatis tercatat di laba rugi, akan otomatis tercatat di jurnal umum yang ada di fitur akuntansi dari accounting aplikasi pembukuan dan kasir. Seperti itu teman-teman. Jadi menggunakan accounting semuanya menjadi mudah dan otomatis. Bosku tinggal fokus untuk memikirkan perkembangan atau pengembangan dari usaha bosku. Sekian untuk video kali ini, sampai bertemu di video-video selanjutnya.